tidak setuju atas semua teori mengenai corona. Pertanyaan pertama kalau gitu saya tanya. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya, Pak. Tidak percaya? Karena Kalau tidak percaya, itu bayar sudah 50.000, kenapa itu? Yang sudah dikubur. Jadi gini. Menurut ibu sebagai dokter, itu kenapa? Jadi saya itu dulu pernah belajar semua dasar lab dunia. Apa? Dasar-dasar lab dunia. Jadi gini Pak, di kedokteran ini kan tidak belajar yang namanya lab sama farmasi. Itu kan beda di luar. Nah, aku waktu dia poinnya karena waktu kita singkat. Betul. Ya. Menurut ibu, yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000, Ya. meninggal karena apa? Meninggal di rumah sakit atau di rumah? Ada di rumah Apapun sakit. namanya itu, yang dikubur dengan cara prosedur prokes, COVID. Geser dulu, saya pindah. Menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Kamu pindah ke sebelah situ. Bukan, Pak. Maaf, Bang. Bukan. Bang, geser. Bukan. Ya. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Jadi gini, makanya kenapa katanya virus ini kalau menginfeksi pada orang komorbid, itu kan akan Jadi kondisinya menurut parah. ibu gara-gara obat yang dicampur-campur jadi mati gitu? Iya, Pak, kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya itu lebih dari 6 macam. Oke. Jadi sekali lagi menurut ibu, 50.000 lebih Kematian. orang yang sudah meninggal karena corona, menurut ibu itu karena salah obat, Salah obat. bukan Interaksi. karena virus. Bukan, interaksi. Oh, pertanyaannya, apa alasan ibu mengatakan tidak mengakui ada corona sementara Berarti seluruh itu dunia, sakit apa dong? Nah, seluruh dunia betul, sudah betul. mengakui dan sudah korban dan ya. seluruh perusahaan obat terkenal dunia mengakui. Ya. Tapi Pak, gini, kalau kita buka grafik dunia di tanggal 10 Januari. Ya, 10 Januari itu beberapa hari menjelang jadwal vaksinasi Indonesia. ya. 10 Ibu, Januari. dokter boleh kencang dikit sayang suaranya, Dok, biar Buka kedengeran. aja ya. Tenang aja, lebih teriak aja deh. Terus, Dok? Ya, jadi gini Pak, 10 Januari kalau ada di 5 negara terjadi penurunan grafik infeksi rate yang sama, saya tanya Bapak lagi, apakah virus itu bisa janjian setiap negara di tanggal yang sama dia turun grafiknya itu bersamaan. Jadi menurut ibu penyebabnya apa kalau gitu? Jadi ada kondisi. Apakah mereka jadi gini. semua dokter sama-sama, ayo kita kasih obat kurangi biar jangan banyak mati? Oh enggak, gini Pak, jadi gini. Karena saya tahu dengan teknik disuap. Suap ini kan artinya mengusap. Ya. Ya, Yang diusap ini kan berarti sel mukosa. iya. Nah, dengan teknik mengusap ini tidak akan mungkin ketemu virus karena alat yang sama PCR ini ada satu alat yang konsepnya sama dan itu hanya ada di California. Jadi Namanya menurut extra kamu test. semua swab antigen itu tidak benar? Nggak bener. Tapi kenapa bisa ada yang positif, kenapa bisa negatif? Nah, Kenapa pada saat jadi saya gini. lagi, mohon maaf dokter, kenapa pada saat saya lagi ngerasa badan saya lagi hancur, lagi dropnya, PCR saya keluar positif. Saat saya udah dibawa ke rumah sakit untuk 2 bulan dan Negatif. saya akhirnya sehat, seger, saya negatif. Nah, Itu belum kenapa pernah tuh? coba kan mencoba PCR ini bisa berubah dalam hitungan menit Pak. Dan ini dokter-dokter udah banyak yang membuktikan. Misalnya Ya. gini, cek sebentar, Ya. terus kemudian beberapa saat kemudian itu akan berubah negatif. Karena Nah, kan Dok, dia maaf, 3-4 maaf. jam. Jadi gini, saya kan, ini kan bicara berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing Ah, kan. ah. Saya tanya mungkin Mbak beda. Tapi kalau saya kan berdasarkan data dan fakta yang real. Gini aja deh, Contohnya Bu. grafik. Gini aja deh. Betul. Sudah ribuan orang dibawa ke rumah sakit sebelum makan obat. Iya. Dia sakit. Sudah ribuan. Pak, pernah betul. nanya nggak kalau yang minum Betul, obat betul. itu pakai Sudah warung? ribuan orang dibawa ke rumah sakit. Ya. Ya. Ya, sebelum makan obat justru kan. Dia datang ke rumah sakit, sudah sakit untuk dikasih obat. Iya. Ya, Berarti betul. penyebabnya bukan obat. Iya. Pertanyaan saya kepada ibu, Ah. apa penyebab ribuan orang itu sakit sebelum makan obat? Jadi gini Pak, penyakit yang dikatakan Enggak, jawab dulu pertanyaan. Iya, Iya. jadi kenapa Jadi kita gini. sakit? Jangan teori, Kalau- langsung jawab. Iya, pertanyaan. benar. Atas yang di Indonesia 50.000 di tempat lain. Jadi, Mereka dibawa ke betul. rumah sakit sudah sakit. Itu Iya. kenapa, Dok? Dan Nah, kalau udah ibu pernah tahu mengatakan itu gejalanya karena obat, emang dia belum makan obat. Sorry, kenapa, Iya. Dok? Jadi kenapa orang itu sakit? Ah. Virus atau Ya, sekarang saya atau tanya. karena kebanyakan makan nasi padang? Sekarang saya nanya Pak, dari dulu yang katanya penyakit karena coronavirus ini sudah ada apa belum? Nggak ada. Saya nggak pernah flu sampai nggak bisa ngerasa hidung dan Itu bulan nggak berapa? ngerasa. Bulan berapa? Kenapa? Bulan berapa? Saya kena di tanggal 3 Oktober tahun 2020. Tapi udah pakai prokes masker kan? Kan saya bilang ada titik lengah. Saya ketemu Ya. dengan orang-orang, Mbak, kita prokes bukan berarti kita nggak bisa kena. Fokus dulu. Ibu harus menjawab. Iya. Ribuan orang datang ke rumah sakit dalam keadaan sakit. Nah, Itu itu karena kenapa? apa? Kalau bukan virus corona. Virus apa penyebabnya? Tolong Iya. dijawab. Iya. Apa penyebabnya? Jadi ada yang namanya Pak penurunan imunitas.
Oke, penurunan Ya. imunitas. Karena apa? Karena apa? Ya, karena itu kondisi satu stres bisa. Kita kan Saya nggak stres sama sekali. I was very happy. Nah, Nggak itu kan mungkin. pendapat Bagaimana masing-masing. bisa tahun 2020 tiba-tiba puluhan ribu orang Indonesia Semua stres. menurun Pak, puluhan ribu ini Bapak udah pernah cocokkan dengan data-data kematian tahun-tahun sebelumnya nggak? Nah, it doesn't make sense. Itu kan fakta. Jadi Ini real loh, Bu. di TV beda Ibu Pak nggak kenyataan. boleh bantah lagi bahwa di TV itu ratusan orang Ya. meninggal. Ya. Ibu nggak bisa bantah. Honestly, Jadi Mbak, gini Pak, maaf. Yang dilihat kan di TV, media Pak, mainstream. mohon maaf. Ya. Saya ngalamin sendiri. Ya. Saya Itu kan ngalamin pendapat sendiri. pribadi. Tapi Teman, tanya yang lain gimana? oh teman saya, teman. Bukan, teman-teman. Iya, betul. Aku udah lihat puluhan orang dimasukkan ke kuburan. Yes. Itu benar-benar nyata. Enggak, saya nanya dulu Pak, yang di kuburan ini memakamkannya pakai ini kan APD? Iya. Ya. Berarti kan dari rumah sakit. Apa maksudnya? Dari rumah sakit kan dikuburnya? Ada yang di rumah juga ada. Di rumah ada. Tapi udah pernah cek belum? Kematian di rumah ini komorbid. Mohon maaf. Komorbid nggak? Mohon maaf, virus itu bisa nempel di komorbid kita. Seperti Ya. misalnya, saya nggak pernah sesek karena saya tidak masalah dengan pernafasan. Saya masalah dengan asam lambung. Jadi virus COVID ini dia menghajar nempel di tempat di mana badan kita sudah lemah. Itu kan dia. persepsinya. Kenapa? Itu kan persepsinya. Bukan persepsinya, Ya. itu Maksudnya faktanya. pengalaman pribadi, ya kan? Yaudah, itu ada live tuh dari dokter yang lain, silahkan. Dokter Tirta, selamat malam Dokter Tirta. Ya, halo malam. Assalamualaikum. Ya, dengan Melanie Ricardo dan dengan Bang Hotman Paris. Halo Oke. Pak Tirta, apa kabar? Ketemu lagi. Waduh, ya, apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak, alhamdulillah. Maaf, baru respon tadi. Ini ada Dokter Louis di sini. Udah pernah diskusi. Ada ya, Dokter saya? Louis di sini sebagai tamu hadir pas saya. Dia mengatakan itu tidak ada virus corona di Indonesia ini. Gimana Ada. pendapat Bapak? Kalau dari saya jelas ada itu. Kita kan berpendapat harus dipertanggungjawabkan. Ya, Kalau memang nggak ada kan data-datanya ada. Lalu kan kita lihat di berbagai rumah sakit juga ada. Gitu. Maksudnya dasar nggak adanya dari mana? Kalau kita kan berstatement kan dari data, emang data di lapangan memang ada. Dan Ibu Louis ini tidak percaya bahwa puluhan ribu yang sudah dikubur itu bukan COVID. karena corona katanya. Ya kalau dia emang tidak percaya itu urusannya ke Bu Louis ya, karena Ya. kan sudah pernah chat saya juga. Saya Ya, cuma Tapi kenapa nolak diskusi sama saya, Dokter Tirta? Dokter Tirta kenapa menolak diskusi bersama Dokter Louis katanya ditanya? Dokter Tirta Mau kenapa? kok. Kan dulu saya sempat berjanji 2 bulan yang lalu, tapi kan Dokter Louis di Kan bulunya kita kan yang awalnya tidak berhalangan. sepakat kita akan mengadakan debat ilmiah kan. Nah, tapi kemudian Dokter Tirta, saya kirimin materi, mintanya diskusi. Nah, saya berapa kali nanya, coba, ayo dok diskusi berdua, kita secara ilmu buka deh. Gitu. Tapi kenapa Emang menolak? diskusi kan 2 bulan yang lalu kan sampai yang berhalangan. Kok diputer saya nggak bisa? Bukannya chatnya kan ada. Bukannya- Sampai yang ada, terus sampai yang bilang nggak bisa di Twitter. Nah, Terus kan saya pada waktu itu ngeritik, sampai ngata-ngatain teman saya dengan kata-kata makian. Terus saya aduin, kalau sampean kayak gitu nggak bener. Sampean juga nge-share nomor HP saya. ya. Kalau sampean mau diskusi nggak apa-apa, ayo ngopi. Tapi kalau pengen viral doang, pengen diskusi di media sosial ya jangan. Diskusi siapa yang dulu mau yang viral? asli, Dokter Tirta, ngopi. Bapak kan yang bertugas di rumah di Wisma Atlet kan? Ya kalau saya di Wisma Atlet tahun lalu, selama beberapa bulan, habis itu sekarang membantu Kemenkes di lapangan. Cuman saya garis bawahi, saya nggak masalah ada orang percaya atau nggak percaya kok. Ya, Tirta. Saya Dokter bertanya Tirta. saya Tirta, udah berapa banyak mayat yang Anda lihat dari Wisma Atlet? Wah, jangankan Wisma Atlet, ini teman-teman saya yang di Yogyakarta aja relawannya, kemarin relawan-relawan pemulasaran udah nge-tweet mereka sudah lelah, sekarang lagi dicari untuk pengganti relawan pemulasarannya kok. Jadi Ya. kalau kayak sini Bang Hotman maksudnya seperti ini, saya menghargai opininya Ibu Ya. Louis ya. Saya tidak pernah menghujat walaupun dia ngata-ngatain saya, dan kita juga cecetan kok. Yang penting adalah kalau dia mau berstatement tersebut, dia harus membuktikan secara narasi aja. Dan Jadi kapan debat ilmiah live? Jangan diputar sama dari diskusi. Di Januari 2021 itu sampai saya dikata-katain, saya menunggu, emang menunggu pada waktu itu di Rasuna Said, tapi tiba-tiba beliau nggak bisa, yaudah diundur lagi nggak bisa. Tapi Dokter Tirta kan maunya, kita kan tadi debatnya di Kemenkes. Tapi kemudian beralih, kita ngopi. Saya kan bilang, saya mau debat itu di Kemenkes, jangan di warung kopi. Loh, ngopi itu bukan di warkop, kan di kopi di Kemenkes bisa. Katanya depan Kan Kemenkes. kalau- Cuman kan jangan diputer sampai yang batalin saat itu. Ada buktinya Itu sampai yang intinya batalin ya. di Twitter. Itu- Netizen sudah ya. ngomong, netizen pun tahu sampai yang batalin. Ya. Dan gini, kita tuh paham ya, banyak yang nggak percaya COVID itu banyak. Ya, ya. Tapi semua orang pun paham, yang penting adalah kalau emang Ibu Louis bernarasi, terserah. Dan Ya. saya pun sudah tanya, yang saya perberat adalah silakan Anda nggak percaya, tetapi mengata-ngatai Dokter Ning,
ngata-ngatain. Dokter Bahkan Tirta, Profesor Zubairi kalau misalnya mengatakan dokter bahwa Tirta bahaya. keberatan saya ngata-ngatain, kok nggak lapor polisi seperti Jaring? Loh, buat apa? Ya, nggak semua orang mau buat Harusnya kan waktu. pernyataan Loh, saya enggak, ini kan buat dianggap apa? merugikan masyarakat. Saya Kak. kita itu hidup di jalan. Saya itu harusnya Anda Google dong riwayat saya. Iya. Nah, sekarang di dokter Tirta saya mau nanya, Enggak, saya obat tanya, saya tanya, obat enggak, asitromisin saya masih tanya. dipakai nggak? Obat asitromisin? Enggak, saya tanya, enggak usah. Enggak, saya tanya obat dulu. Asitromisin Nggak usah masih kabar dipakai dulu. nggak? Enggak. Gini. Kita tuh fokus di satu poin. Anda menuduh saya menghindari pertemuan. Ya. Intinya saya menghindari apa? Nah, kan berubah, saya bilang Apa? saya tidak Anda mau kalau ngatain. diskusi, saya mau debat ilmiah. Kita buka Ada faktor debat ilmiah. ilmiah, ada Tapi dokter ngata-ngatain jawab teman apa? saya bodoh kok. Nggak asik kalau bicara Nggak, ilmiah. Ada Coba. debat ilmiah tapi Anda ngata-ngatain teman saya bodoh. Ya nggak apa-apa, memang Anda bodoh. ngatain Profesor. Loh, Anda debat ilmiah tapi Anda memaki-maki. Dokter Tirta, gimana kalau gini? Kita challenge aja daripada panjang lebar kan balik lagi ya. Kan setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Which is tadi kamu bilang juga kamu menghargai bahwa orang nggak percaya COVID itu kan personal opinion. Oke aja. Kalau memang Dokter Lois tidak percaya dengan COVID, mendingan Dokter Lois coba kita challenge untuk menjadi mungkin relawan di di Wisma Atlet tempat-tempat sekalian. COVID di Wisma Atlet tanpa menggunakan APD. Nggak usah, jangan. Kalau nggak perlu APD, saya itu kalau sama teman sejawat, nggak usah pakai nggak APD. Saya tuh cuma bilang, cukup dia nggak perlu maki-maki teman saya ini bagi saya. Tapi gini dokter Tirta, kenapa nggak tahu patofisiologi asidosis laktat? Aduh, kok Sudah pernah belajar belum? Kan saya Gini, dikasih gini, tahu, gini. tolong infokan Gini. ke semua sejawat, belajar apa yang disebut dengan patofisiologi asidosis laktat. Gini. Masalahnya patofisiologi asidosis Dengan laktat, secara saya tanyakan hormat, ke dokter Bu luar negeri Australia, berkata, mereka ngerti. Bu Louis, Ya. dengan secara hormat Ibu Louis, Hmm. saya nggak masalah sampean mau bilang saya nggak paham patofisiologi asam laktat dan kawan-kawannya. Ya buktinya kan tuh memang ya, bener nggak tahu dong. sampean. Tapi- Sampean cukup jawab aja pertanyaan saya satu aja. Apa tuh? Kalau Anda merasa debat ini, yang ngapain maki-maki teman saya? Apakah itu ilmiah? Dan sekarang Anda bilang, kalau keberatan lapor polisi. Saya bukan tipikal seperti itu dari dulu. Saya dari dulu hidup di Blok M 6 tahun lalu nggak pernah saya seperti itu. Berantem ya berantem aja. Tapi masa saya ngelapor polisi karena maki-makian? Nggak pernah. Saya cuma jawab satu hal aja. Kalau Anda merasa dokter dan Anda bernarasi ilmiah, jawab aja satu pertanyaan ini. Kenapa Anda harus maki-maki teman saya dengan saya sebutan bodoh dan kawan-kawan? Gimana kita mau respect sama opini Anda kalau Anda aja Oke. sudah lempar batu? Ya.